warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi bersama kakak di Belajar Terus Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu tentang ikatan kimia, chemical bonding. Ya, kali ini akan ditemani oleh kakak sendiri, yaitu kakak Anissa Elvina. Ya, kita akan belajar tentang ikatan kimia, yaitu chemical bonding. Sebab materi yang akan kita pelajari untuk minggu pertama ini yaitu tentang teori Lewis dan lama Lewis, ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Untuk minggu selanjutnya yaitu tentang memprediksi jenis ikatan, bentuk molekul, senyawa polar dan nonpolar, dan juga gaya antar molekul. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih ikatan kimia tersebut. Ikatan kimia, kenapa sih suatu unsur itu harus terjadi ikatan? Karena mereka itu ingin mencapai suatu kestabilan seperti unsur gas mulia. Unsur gas mulia itu yaitu golongan 8A, di mana dia ekvivalensinya itu 8. Makanya terjadilah ikatan kimia antar unsur-unsur tersebut agar mereka dapat mencapai kestabilan. Nah, nanti untuk mencapai kestabilan tersebut ada kaidah duplet dan juga kaidah oktet. Untuk duplet ini dia stabil jika elektron valensinya itu saat 2 itu bernilai 2, dan jika kaidah oktet jika elektron valensinya itu bernilai 8. Nah, konfigurasi elektron itu kan sudah diajarkan sama kaidah sebelumnya, di mana nanti yang ada S, SP, SDP, ataupun yang menggunakan rumus yang 2, 8, yang kulit yang itu ya. Untuk HE dia memiliki nomor atomnya itu 2. Nah, nanti konfigurasi elektronnya itu otomatis cuma 2. Nah, berarti dia di elektron valensinya itu 2, maka dia sudah stabil. Nah, nanti seperti kaidah oktet, dia stabil ketika elektron valensinya 8. Ini seperti gas mulia yang ini ya, adik-adik bisa dilihat 28. Nah, ini kita lihat dari nomor atomnya. Ini nanti sudah konfigurasi elektronnya. Seperti ini bisa dilihat, dipahami juga. Nah, selanjutnya nanti ada kecenderungan unsur itu untuk melepas ataupun menerima elektron agar mereka stabil. Untuk melepas elektron, untuk ini biasanya melepas elektron ini unsur logam. Nah, maka dia ini mempunyai kecenderungan untuk ion positif ataupun elektropositif. Contoh untuk unsur logam ini kan di tabel periodik ini biasanya nanti golongan 1 dan golongan 2. Adik-adik harus hafal di golongan 1 itu apa aja sih? Kakak ada dulu rumus jembatan keledainya. Seperti ini, lihat Hey HE, hey Lina kau rebut CS-nya Frankie. H LI NA K RB CS. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Itu juga golongan 2. Golongan 2 ini kayak MG, BE ya. Beli mangga campur sirup bara. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Maka dia akan melepaskan 2 elektron. Karena dia memiliki lebih dia memberi, otomatis dia akan bernilai positif. Kemudian nanti ada yang menangkap elektron. Yang menangkap elektron ini seperti orang yang menerima. Maka karena dia membutuhkan atau dia kekurangan, maka dia akan bernilai negatif. Seperti contohnya ini yang F ya. Yang menangkap elektron ini biasanya unsur non-logam seperti golongan 7, 6, ataupun 5. Ini seperti ini ya. Kita ini golongan 7, golongan 6, golongan 6, golongan 5. Dia 9 nomor atomnya. Kita buat konfigurasi elektronnya 2, 7. Nah, dia supaya stabil tadi harus berapa? 8 kan? Maka dia membutuhkan 1 elektron. Karena dia membutuhkan 1 elektron, berarti F ini harus harus F- agar dia menjadi 2.8 stabil gitu ya valensinya. Begitu pula yang seperti O, S, dan N. 6 membutuhkan 2.
maka dia O-2, S-2, N itu pula N-3. Selanjutnya itu teori Lewis dan lambang Lewis. Nah, di mana ya di lambang Lewis ini biasanya elektron valensi itu dilambangkan dengan titik maupun silang kecil. Untuk membuat Lewis ini, lambang Lewis ini juga ada langkah-langkahnya. Adik-adik juga harus bisa membuat konfigurasi elektron, menentukan jumlah elektron valensinya berapa, lalu menggambar elektron valensinya itu atau titik-titik atau silang-silang di sekeliling dari lambang unsur tersebut. Nah, ini contoh dari cara membuat gambar dari struktur Lewis dari molekul. Ini ada contohnya seperti H2O2. Nah, ini nomor atomnya kan 1, H nih. Kemudian O ini nomor atomnya itu 8. Maka ini nggak dibuat sih konfigurasi elektronnya. Jadi ini pemahaman adik-adik aja bagaimana pembelajaran dengan kaidah sebelumnya seperti O8. Nah, untuk menentukan konfigurasi elektronnya gimana, kita buat dulu yang S, SP, SDP yang itu loh. Ntar ini kan S berarti 2. Nanti berarti untuk 8 tinggal 6, berarti elektron valensi O6. Jadi kita buat titik-titiknya. Setelah selesai, nah kita buat seperti ini. H-nya ada 2 dan O-nya juga ada 2. Ini nih sepertinya sudah dibuat seperti ikatan juga ya. Ikatan. Ntar sebentar lagi kita akan belajar tentang ikatan ion maupun ikatan kovalen. Selanjutnya itu nih tentang molekul H2SO4. Adik-adik bisa coba di rumah atau pahami ketika pertemuan, bisa ditanyakan. Selanjutnya yaitu tentang ikatan ion. Nah, dimana di suatu peta periodik itu kan ada nanti logam dengan non-logam ataupun non-logam dengan non-logam. Nah, untuk ikatan ion ini dia ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Tapi dia ini mengalami serah terima elektron valensi ya. Contohnya seperti ini ada contoh, ini NaCl. Adik-adik tahu kan Na. Na ini golongan berapa? Golongan 1 ya. Golongan 1 itu unsur logam. Dimana Cl golongan 7. Berarti dia unsur non-logam. Maka bisa dia membentuk ikatan satu sama lain, dimana Na menyerahkan satu elektronnya dan Cl menerima elektronnya juga dari Na itu, sehingga membentukkan ikatan ion antara NaCl, garam dapur ya adik-adik. Biasanya untuk ikatan ion ini dia memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi. Nah ini dia kristalnya keras tapi rapuh. Dia memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi karena dia saling terikat yang sangat kuat. Dia mudah larut dalam air karena dia polar ya, dan dapat mengantarkan arus listrik. Karena apa? Karena adanya kutub positif dan juga kutub negatif dan elektron itu ya. Selanjutnya itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini yang tadi ikatan ion itu kan dia antara logam dengan non-logam. Nah, kalau kovalen ini antara non-logam dengan non-logam. Misalnya FCl. Di mana F ini golongan 7, Cl juga golongan 7. Nah, kakak biasanya kalau untuk buat struktur Lewis ini, kakak membuat titik-titiknya berdasarkan golongannya sih. Seperti F ini kan, tapi juga bisa kita sesuai dengan langkah-langkah. Adik-adik harus bisa ngerti gimana cara langkah-langkahnya ya, gimana cara membuat konfigurasi elektronnya, menentukan elektron valensinya berapa, lalu baru bisa membuat berapa jumlah titik-titiknya atau struktur Lewisnya, sehingga dia bisa membentuk F dan Cl dan dia bisa stabil. Selanjutnya ini adalah sifat fisik dari senyawa kovalen. Nah, kalau senyawa kovalen ini tidak bisa dapat mengantarkan arus listrik, tetapi kalau di kovalen ini ada dua nanti ya, terbagi dua, ada yang kovalen polar dan juga kovalen non polar. Nah, kalau kovalen polar ini baru bisa mengantarkan arus listrik jika dilarutkan dalam air, dan tetapi umumnya senyawa kovalen ini dia tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut non polar, dan titik didih dan titik lelehnya itu lebih rendah ya. Nah, ini ada penyimpangan kaidah oktet. Kaidah oktet itu kan dia harus 8 ya valensinya. Ini ada beberapa seperti CO,
PF3, PCl5. Nah, adik-adik bisa lihat nih atom pusatnya. Atom pusatnya ini aja belum oktet ya, masih 6, masih CO. B juga, dan P ini malah kelebihan nih ya. Ini contoh dari penyimpangan kaidah oktet. Ada beberapa ya, pada umumnya molekul yang mempunyai jumlah elektron valensi ganjil akan mempunyai susunan tidak oktet, misalnya kayak NO, N2O, dan PCl5. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen tadi ya. Tadi kan ada contohnya itu tuh ada ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen ini dia ada ikatan kovalen rangkap, ada ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Ini contoh dari ikatan kovalen rangkap 2. Oke. Supaya dia lebih stabil, maka dia saya pilih. Kemudian di ikatan kovalen rangkap 3 contohnya N2. Ini bisa lihat N5, ini juga 5. Agar dia stabil menjadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Maka dia menjadi rangkap 3. Sebenarnya itu ikatan kovalen polar. Tadi udah dijelaskan kalau ikatan kovalen polar ini dia ini tidak dapat menghasilkan arus listrik ya, karena dia kemudian dia ini simetris dan tidak adanya lone pair, sehingga tidak bisa tidak bisa menghantarkan arus listrik tadi itu yang polar. Kemudian yang ikatan kovalen polar ini dia maka dia ini ada positif dan negatif kutub-kutubnya itu disebut dengan polar ya, pol. Kemudian ciri-ciri ikatan kovalen polar ini dia ini adanya lone pair seperti H2O ya, dan juga dia ini tidak simetris karena elektron bebas itu lebih kuat dibandingkan pasangan elektron ikatan sehingga menimbulkan elektronegativitas yang lebih besar. Nah, nanti elektronegativitas ini juga mempengaruhi jenis ikatan ya adik-adik, seperti lebih besar semakin besar ikatannya juga semakin besar juga nilai elektronegativitasnya. Ini contoh ikatan kovalen koordinasi. Bisa lihat ini kita pakai SO ya, SO3. Adik-adik bisa lihat di sini konfigurasi elektronnya. Ini bisa dipahami adik-adik. Ini dia sudah pas itu kan. Kemudian si S ini ada elektron bebasnya, pasangan elektronnya kan. Nanti yang pasangan elektron 2 ini akan memberikan pasangan elektronnya kepada O yang 2 itu, sehingga terjadi ikatan kovalen koordinasi. Ini selanjutnya yang terakhir yaitu ikatan logam. Ikatan logam ini kenapa terjadi? Karena atom logam itu kan positif kan. Nanti dia adanya elektron di sekitar logam-logam tersebut, sehingga karena adanya elektron tersebut nanti ion-ion logam itu akan saling berikatan. Nah, elektron yang bebas bergerak dari satu inti atom ke inti atom yang lainnya disebut dengan elektron terdislokalisasi. Nah, nanti ketika dia gaya tarikan inti atom-atom logam dengan lautan elektron mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Ini contoh seperti ini ya adik-adik. Ini awalnya nih ikatan logam kan, kemudian nanti ada lautan elektron suka. Kemudian nanti dia akan menyebar mengelilingi si ion logam-logam tersebut sehingga terjadilah ikatan antara logam-logam tersebut. Makanya ikatan jika ditempa dia akan berpindah-pindah gitu loh, dipukul tempangan dan tidak akan bercerai-berai gitu. Ini ada ingin lihat tentang ini biasanya ini untuk logam biasanya ya, ini golongan 1, 2 ini periode ya seperti sini, ini unsur logam biasanya. Kemudian masuk ke cara membuat unsur Lewis ya. Ini coba periodik untuk unsur Lewis.